Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini adalah hari atau pertemuan terakhir kita sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Jadi minggu depan kita UTS. Hari ini kita akan membahas, kita akan mendiskusikan tentang dasar hukum dari agraria. Ya, agraria. Mungkin teman-teman kalau tidak asing itu adalah hukum tentang pertanahan, ya. Hukum yang mengatur tentang pertanahan. Nah, hukum agraria ini apa? Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan yang berkenaan dengan penguasaan hak atas tanah dan penggunaannya. Nah, hukum agraria ini ada atau sudah ada sejak lama, tepatnya itu 3 tahun setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Yang saat itu dibentuklah yang namanya Panitia Jogja, karena yang menjadi ibu kota saat itu ada di Yogyakarta. Tetapi Panitia Jogja saat itu tidak bisa atau dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan agraria, sehingga pada tahun 1951 dibentuklah panitia baru, Panitia Jakarta. Walaupun saat itu juga masih dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan agraria secara singkat, sehingga pada tahun 1955, tepatnya Kepres nomor 55, dibentuklah Kementerian Agraria, ya. Kemudian dibentuklah Kementerian Agraria dengan dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria, dan saat itu dianggap sudah bisa menyelesaikan permasalahan agraria. Nah, ruang lingkup hukum agraria itu sebenarnya bukan hanya pertanahan saja, ada bumi, air, termasuk laut, dan ruang angkasa. Nah, ini terbukti tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan lihat teman-teman, tepatnya pada pasal 33, di mana mengatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa itu serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya bahwa bukan hanya pertanahan saja, tetapi juga meliputi air dan ruang angkasa. Walaupun memang dalam aplikasinya yang menjadi pokok inti dari adanya hukum agraria ini berkaitan dengan bumi atau pertanahan itu sendiri, di mana bumi atau tanah ini meliputi ada pertanahan, pertambangan, perkebunan, pertanian. Kemudian yang kedua, air. Air ini meliputi laut, sungai, daratan. Nah, ini realnya ini berupa hukum perikanan seperti itu. Kemudian ruang angkasa, pembatasan kita menjelajahi angkasa itu seperti apa. Tetapi memang ruang angkasa ini di Indonesia ini mungkin tidak dalam realnya atau aplikasinya ini memang tidak ada seperti itu, tetapi diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini adalah tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Selain memang untuk melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia, juga meletakkan dasar-dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional. Kemudian yang kedua adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga adalah dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyatnya. Nah, apakah tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ini sudah terpenuhi atau belum? Ya, nanti kita diskusikan. Nah, ini adalah asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama adalah asas kenasionalan, di mana seluruh wilayah Indonesia termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan seisinya
itu menjadi milik rakyat yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat. Apakah asas ini sudah terpenuhi? Mungkin secara teorinya sudah, tetapi secara aplikasinya mungkin masih banyak penguasa ataupun masih banyak para pengusaha-pengusaha yang mungkin lebih menguasai terkait dengan wilayah atau terutama pertanahan yang ada di Indonesia, ya kan? Mungkin masih atau sampai sekarang itu masih banyak kasus pembelian tanah secara paksa untuk membangun apartemen seperti apa. Nah, itu apakah itu merugikan rakyat? Ya, jelas merugikan rakyat, ya kan? Karena yang berada di sekitar itu mungkin merasa dirugikan. Kemudian pembangunan pabrik yang mungkin lembahnya itu sangat merugikan rakyat atau mengganggu rakyat, itu masih banyak sekali. Nah, yang kedua adalah asas kekuasaan oleh negara, di mana negara ini bukan sebagai pemilik seluruh wilayah atau kekayaan alam yang ada di Indonesia, tetapi negara itu sebagai pemanage atau yang mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan wilayah yang ada di Indonesia atau kekayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah untuk kepentingan nasional. Meskipun di dalam hukum agraria ini bisa diselesaikan dengan hukum adat, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Kemudian yang keempat adalah semua hak atas tanah berfungsi sosial. Nah, ini tidak serta-merta melindungi kepemilikan perseorangan, tetapi kepemilikan perseorangan ini tidak boleh merugikan kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat umum, seperti membangun bangunan apa, itu tidak boleh merugikan rakyat, tetapi harus melindungi rakyat-rakyat yang ada di sekitar, begitu. Kemudian asas kebangsaan, kemudian ada asas persamaan hak, jadi tidak ada bedanya. Seluruh rakyat Indonesia bebas memiliki atau membeli tanah atau dan lain sebagainya dengan memenuhi tahap-tahap yang sesuai diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi tidak ada bedanya. Kemudian asas mengusahakan secara aktif tanah pertanian miliknya. Kemudian asas pembatasan kepemilikan hak atas tanah, kemudian asas tata guna tanah, dan asas hukum adat. Nah, ini adalah sumber hukum agraria, di mana yang paling atas ini ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Pokok Agraria, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Wakaf, dan selain hukum tertulis ini juga ada hukum tidak tertulis. Nah, ini namanya hukum adat. Nah, problem atau faktor berkaitan dengan hukum ini sendiri itu apa? Sampai sekarang memang masih banyak permasalahan agraria yang mungkin masih belum ada penyelesaiannya. Karena apa? Karena tumpang tindih hukum itu sendiri. Jadi yang menjadi pokok dalam hukum agraria ini adalah Undang-Undang PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi memang dalam pengaplikasiannya banyak sekali yang tidak bahkan menyetarakan antara hukum Undang-Undang Pokok Agraria dengan undang-undang yang lain. Yang kedua, terlalu banyaknya peradilan yang mengatur hukum agraria ini. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum petun atau hukum pengadilan tata usaha negara, di mana ketika menyelesaikan hukum agraria ini di peradilan perdata itu belum tentu
benar di peradilan pidana. Nah, itu sampai sekarang masih bertentangan. Nah, ini adalah hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 UPA. Sebagaimana ada hak milik, hak usaha, hak guna usaha, kemudian ada hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain yang bersifat sementara seperti ada hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah. Nah, selain tanah, di dalam pasal 16 ayat 2 ini mengatur juga hak guna air, hak pemeliharaan, dan hak penangkapan ikan serta hak ruang angkasa. Nah, ini adalah pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Kemudian ada pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ini mungkin berupa sertifikat seperti itu. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat. Kemudian untuk keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Kemudian yang ketiga adalah rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Ini adalah berkaitan dengan pendaftaran tanah.